diisi dengan roh Islam, tapi bentuk fisiknya bukan dari Islam, bukan dari Arab, malah dari Kristen dan dari Zoroaster, dari Majusi. Nah, maka hendaknya kita mulai terbuka, tidak boleh inklusif, harus terbuka. Tidak mungkin, apalagi sekarang, nggak mungkin tertutup, nggak mungkin tertutup. Kalau kita ingin maju harus siap, kita membuka diri. Ketika membuka pasti banyak problem, pasti harus menerima kritik, al-jarh wa ta'dil. Ilmu itu udah ada padahal jauh lama, tapi kita karena dikritik masih marah. Padahal itu Ahlussunnah Jamaah al-jarh wa ta'dil. Kalau Syiah asal hadis rawahul imam siapa udah pasti sahih, nggak ada kritik. Di Ahlussunnah tidak, ada mustalah hadis yang digagas oleh Syekh Syihabuddin Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jika kita punya metode mencari kebenaran informasi, mustalah hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Antara merawi dan gurunya muttasil, jumpa langsung. Yang kedua, gurunya thiqah, dobit, gak pernah lupa, cerdas. Yang ketiga, thiqah, gak pernah nyolong sendal di masjid. Yang keempat, adil, baru sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maqtu, mauquf, munqati, mursal, muallal. Luar biasa. Silakan tanya pada gereja. Saya nggak menghina, bukan tanya. Di Kristen ini ada nggak ya metode seperti kita punya menseleksi informasi sahih, hasan, dhaif, ada nggak ya? Nggak ada. Silakan tanya ke agama Hindu, tanya ke agama Buddha, tanya ke agama Konghucu, nggak ada itu. Hanya Islam yang punya metode seperti itu. Luar biasa kan? Kitanya nggak, kadang kita nggak ngerasa luar biasa, padahal ilmunya luar biasa. Khazanah thaqafah hadarah luar biasa. Tapi kita nggak ngeh kita ini punya hal yang luar biasa. Belum lagi, misalkan apa lagi? Ilmu tajwid. Tajwid digagas oleh Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Baca Quran supaya persis seperti bacaannya zaman Rasulullah dan para sahabatnya, harus pakai metode tajwid tilawatil Quran. Lahirlah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Tanya pada agama lain, punya enggak? Jadi kan memoco kitab Rigveda, Mahafad kita, Ramayana atau Tripitaka atau The Old Testament, The New Testament, ada idgham ikhfanya enggak ya? Tanya, silakan tanya. Jadi kan dulu Mas, di gereja ini kalau baca Injil tuh ada ikhfa, idhar, idgham, apa tidak ada? Pasti tidak ada. Hanya di Islam. Itu luar biasa. Kalau fikih, hukum atau grammar, nahwu ada, di sana ada. Belum lagi usulul fiqh. Ini luar biasa. Yunus kalau tumpang tindih barangkali banyak sama dengan Pak Yunus ya. Usul fiqh dimulai dengan suratnya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Sudah ceritain belum? Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, sebelah sananya Bengawan, yaitu Transaksania. Ya, Iran Afghanistan namanya dulu Mawaro An-Nahr. Gubernurnya namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, wafat di Fustat, Kairo tahun 204 Hijriah. Baca suratnya Imam Syafi'i, ternyata isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, bawa pulpen, bawa kertas. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat membalas pertanyaannya gubernur ini. Imam Syafi'i imla, dikte, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Ar-risalah itu surat. Itulah cikal bakal ilmu usulul fiqh. Saringkas, Yunus Sewu kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus. Pak, kalau Anda ingin paham syariat Islam,
Pertama harus paham bayan ilahi, Quran. Tapi Quran itu ayatnya macam-macam. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada yang sudah baku, qul huwallahu ahad, ada yang mutasyabihah, aula mastumun nisa. Suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa senggolan itu? Imam Malik kalau syahwat, kalau enggak. Imam Hambali lama saling merangkul, lama musyarakah, batal. Kalau pegang tangan tawaf bareng enggak batal. Imam Hambali pegang, jangan rangkul, jangan rangkul, pegang. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudhu ciuman sengaja syahwat enggak batal, kecuali yang satu baru batal. Ngerti yang satu kan? Ini yang belum, yang masih belajar jangan dengarkan, jangan dengarkan. Ngerti yang satu kan? Itu baru batal. Kata Imam Syafi'i, senggolan suami istri amdan au sahwan bisyahwatin au bidun syahwah batal wudunya. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ayat mutlaqah absolut, ati Allah wa ati Rasul. Ada ayat muqayyadah wa ulil amri minkum. Wajib taat pada Allah wa Rasulullah absolut, wajib taat pada pemerintah kalau baik, kalau nggak baiknya di demo. Dan orang pati, orang pertama mansana sunatan. Hasanatan ya. Berapa kemana-mana pati awal-awalnya hebat, pati awal-awal. Dah. Yang ketiga, ada ayat ammah, ada khassah. Aqimus shalah wajib. Lakul washrabu. Podo wajib kalau salat, podo fil amar, sama fil amar. Kalau waqatul ladzina kafaru sama dengan aqimus shalah. Yang lain dong. Dan kemudian ada hakiki, ada majazi. Yadul faqaidihim wa jarubukal malakus soffan soffa. Malaikat baris, Tuhan datang. Periksa barisan. Apel bendera merah putih hari Senin apa? Yang datang bukan Tuhan. Wajah amru rabbik wal malakus soffan soffa. Ada nasikhah, ada mansukhah. Walhasil itulah isi antara lain saringkas suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Silahkan tanya pada agama lain, punya enggak metode seperti ini? Punya enggak? Oh ini ayat ini mutlak, ayat ini muqayyadah, oh ini ayat ini umum, ini khusus. Tanya pada agama lain. Enggak ada. Itu hanya di Islam. Kalau sudah paham Quran, satu lagi bayan nabawi, hadis sunnah. Ada mutawatir, ma la yuhtamul fil kadzb wal khata', hadis yang tidak mungkin bohong, enggak mungkin salah. Ada masyhur, terkenal, ada aziz yang bernilai, ada ahad individual. Itu pun ada qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah, ada qat'iyul wurud, dhanniyud dilalah, ada dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Ini kalau dibahas berapa semester? Berapa semester ini? Kalau diuji berapa semester ini? 8 semester ya. Ini ringkasnya seperti itu. Sudah bayan ilahi, sudah bayan akli, bayan nabawi, masih belum cukup. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Abdurrahman Mahdi, yang harus kita lakukan adalah bayan akli, walaupun bersifat dhonni, tapi dhonni juhan, dhonni yang rajih. Semua ilmu fikih itu dhon semua, bukan qat'i, bukan. Ya Allah, ada kiai yang salah paham, dikira fikih itu qat'i. Enggak, fikih itu dhonni, tapi dhonnya ulama, bukan dhonnya jenengan, bukan dhonnya kita, saya, bukan. Bayan akli ada dua, bayan akli kolektif menghasilkan keputusan ijma. Ijma ada dua, qauli atau sukuti. Bayan akli yang individual, kias, analogi. Kias ada 9, aulawi, mantiki, jadali. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Coba luar biasa. Maka Imam Syafi'i tidak usah istihsan seperti yang Hanafi. Mazhab Hanafi kan Quran, hadis, ijma, kias, istihsan dan masalah mursalah. Kan istihsan dan masalah mursalah itu masuk kias kata Syafi'i.
Tidak usah ra'yu ahli Madinah, Maliki. Maliki kan dasarnya Quran, hadis, ijma, qiyas, ra'yu ulama ahli Madinah. Gak usah, sudah masuk qiyas kata Syafi'i. Gak usah istishab seperti madhab Hambali. Kata Syafi'i, ishab iya, qiyas. Ya, qiyas Syafi'i ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tantili, khitabi, syari. Qiyas yang paling penting ya semua penting loh. Yang paling penting burhani. Qiyas fakta. Hadza narkoba, hukumnya gimana? Quran ada? Enggak ada. Di Quran hadis ada? Enggak ada. Ijma ada? Enggak ada. Apa qiyasnya burhani. Hadza muskirun, ini memabukkan, muqaddimah sughra, premis menor. Wa kullu muskirin khamrun, muqaddimah kubra. Setiap muskir itu khamr, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram. Natijah sadiqah atau positive conclusion. Ini enggak ada di sana, enggak ada. Ini teman-teman, adik-adik yang di Mad Ali, bangga ya, di Mad Ali takhusus usul fiqh harus bangga ya. Enggak ada di agama lain. Monggo silakan. Bukan berarti ayo ngajak ngomong lah, berkenalan dengan romo, dengan pastor, dengan pendeta, ngajak ngomong ayo. Bukan menghina, bukan. Ada nggak di panjenengan tuh metode seperti ini? Kemudian qiyas aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coba kalau nggak ada qiyas, gimana itu? Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati zina. Zinanya nggak diharamkan tuh di Quran ya. Yang diharamkan apa? Jangan mendekati zina. Lah zinanya harus pakai qiyas. Kalau mendekati saja haram, apalagi lebih-lebih fabil aula zina. Wala taqul lauma uffi wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak ayah ibu. Lalu kita tempelengnya aja, nggak usah bentak. Ya apalagi nempeleng. Namanya qiyas aulawi. Qiyas istiqra'i, riset. Imam Syafi'i bukan kiai yang nongkrong di pesantren saja, enggak. Turun ke jalan, ke pasar, survei. Setiap ada ibu lewat, tanyain, kalau haid berapa hari bu? Kalau haid berapa hari bu? Kalau haid berapa hari bu? Kesimpulannya, perempuan haid minimal sehari semalam, 3 hari 3 malam, lumrahnya 7 hari 7 malam, maksimal 14 hari. Lebih 14 bukan haid, penyakit. Syafi'i itu. Kalau nifas berapa hari bu? Kalau nifas berapa hari bu? Survei hasilnya paling tidak orang nifas 1 tetes, lumrahnya kebanyakan 40 hari, maksimal 60. Lebih dari 60 masih keluar darah istihadhah atau apa namanya? Penyakit lah. Bukan darah nifas. Itu Imam Syafi'i menggunakan metode qiyas namanya istiqra'. Dah, masih banyak lagi, nanti kalau ketemu lagi saya jelaskan sampai 9 ya. Cuma 3 aja dulu. Kesimpulannya apa yang saya sampaikan? Memahami agama, epistemologi ini, tariqatul ma'rifah, memahami agama. 3 harus integritas, menyatu. Pertama, metode bayan ilahi dan bayan nabawi. Prinsip Quran hadis. Orang mau paham agama Islam harus bersumber pada Quran hadis. Gak bisa lepas dari Quran hadis. Tidak mungkin sarjana atau doktor jurusan opo lah, jurusan tafsir, jurusan hadis atau jurusan syariat apa, kamu syaksiyat, kalau nggak sama sekali nggak berdasarkan Quran hadis, dia akan memahami Islam dengan sebenarnya. Maka pertama harus paham Quran dan hadis, merupakan asasil ma'rifah. Prinsip epistemologi Islam adalah bayan, mengandung 2 hal, bayan ilahi dan bayan nabawi. Tapi bayan saja tidak mungkin. Seperti tadi saya katakan tadi, tidak mungkin kalau hanya baca Quran saya terus pinter paham syariat Islam. Enggak mungkin. Mustahil. Hanya baca Quran, pahami Quran saja, paham syariat Islam, enggak mungkin. Oh, di Quran enggak ada sholat yang wajib 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Enggak ada di Quran. Enggak ada itu. Baru begitu prinsipnya sholat. Ya, Quran enggak pernah menyebut 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adanya di hadis.
Nah, Quran hadis pun masih belum cukup, harus ada menggunakan metode burhan. Bayan harus diperkuat dengan burhan. Bukan metode akliyah. Metode akli untuk berkhidmah kepada bayan. Akal kita gunakan, kecerdasan akal, mari kita gunakan untuk khidmah, memahami, dalam rangka memahami, memperluas, berdalam bayan ilahi dan bayan nabawi. Tidak mungkin kalau hanya Quran hadis saja. Oleh karena itu lahirlah Madrasatul Fikr Islam, dialektik skolastik Islam, dimulai dengan semangat burhan. Contoh usul fikih tadi sudah saya contohkan tuh. Banyak kali ilmu kalam. Ilmu kalam dimulai dari Muawiyah setelah menang. Sayyidina Ali kalah lah, Muawiyah menang. Muawiyah sebagai penguasa mendoktrin apa? Jabariyah, fatalism. Udah, kita harus menerima takdir Gusti Allah. Saya menang, Ali kalah. Baru semua orang tahu siapa Ali. Pokoknya sahabat yang paling intelek, paling cerdas, awal aslam nasibyan, remaja pertama masuk Islam, tapi kalah. Saya baru masuk Islam tahun 8 Hijriah. 6 tahun 6 Hijriah. Tapi saya menang, Ali kalah. Ini semata-mata biqadaillahi wa iradatih. Maka kita menerima dengan takdir Allah. Kalau tidak, berarti kita tidak menerima takdir Allah. Kafir. Masya Allah. Ini maka lahir pertama kali Jabariyah dikomandani oleh Muawiyah atau penguasa Bani Umayyah. Dah. Tidak ada yang berani mengkanter kecuali putranya Sayyidina Ali bernama Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad dari istri bukan Fatimah, Siti Fatimah. Sayyidina Ali ketika punya Siti Fatimah nggak berani nikah lagi. Begitu Siti Fatimah wafat, oh nikah lagi banyak itu, sampai 4 ada 4. Jiran berapa? Jiran. Para wali itu semua istrinya banyak. Semua para wali istrinya banyak. Dalam rangka menyebarkan Islam. Tenang. Sunan Gunung Jati itu kan istri pertama putrinya Raden Fatah. Istri kedua Cina. Istri ketiga dari Sunda. Makanya Sunda masuk Islam semua itu karena jasanya turunan Sunan Gunung Jati yang istri dari Sunda. Cina ada Ontin, istri dari Cina namanya Ontin. Walhasil semua para walisnya banyak lah. Jangan pengen jadi walisnya harus banyak. Enggak, bener, saya bener ngomong bener. Dan nanti istrinya marah-marah yang pertama. Itu tandanya wali. Min alamatil wali itu biasanya rata-rata kalah dengan istrinya. Iya, ada nasihat, ada. Nanti saya bacakan nanti di kitab Al-Anwar Muhammadiyah. Rata-rata wali itu kalah kalau istrinya dan menyakiti suaminya, disakiti oleh istrinya. Bi'af'ali au bilisaniha. Omongannya ngelawan, kelakuan menyakitkan suami, tapi suaminya ma'arridho bil qismah, nerima dengan ridho. Punya istri galak itu, tuh wali itu. Kalau masih marah ya, kalau masih dongkol belum wali belum. Dah. Maka memahami bayan ilahi dan manawi harus dengan burhan. Banyak sekali buktinya. Usul fikih contohnya, ilmu mantik itu contoh perangkat harus memahami bayan. Malah kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, barang siapa ulama tidak ngerti ilmu mantik, la thiqata bi ilmi. Rais Syuriah orang ngerti ilmu mantik, la thiqata bi ilmi. Oh, jadi percaya ilmunya. Ini Imam Ghazali bukan saya. Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Waktu itu kan Imam Nawawi dan Imam Ibn Salah mengharamkan. Tapi Imam Ghazali mengatakan enggak, wajib seorang fakih yang mutafakih harus menggunakan ilmu mantik. Itu kan metode supaya mencapai kebenaran dengan objektif. Dah. Begitu pula ilmu kalam. Ilmu kalam dimulai dari Muawiyah Jabariyah, dikontrol oleh Muhammad bin Hanafiyah. Af'al ibad min ibad. Perbuatan manusia dari manusia sendiri. Salah itu Muawiyah mengatakan semuanya dari Allah, bukan takdir Allah. Kezaliman Muawiyah dari Muawiyah sendiri, bukan takdir Allah.
Segitu, sebatas itu. Punya murid namanya Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Membangun metode berfikir berdasarkan dawuhnya Muhammad Hanafiyah menjadi metode fikir namanya Al-Qadariyatil Ula. Ditambahi af'al ibad minal ibad la qada wala qadar. Ini tambahan dari Ma'bad al-Juhani, bukan dari Muhammad Hanafiyah. Perbuatan manusia dari manusia sendiri, tidak ada itu qada qadar, kata mazhab Al-Qadariyah. Nanti akan dimodernisasi sedikit, diinovasi sedikit oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah la qada wala qadar af'al ibad walakinnallaha ya'lam. Jadi kalau mazhab Qadariyah, Allah tuh baru tahu Jokowi jadi presiden ketika terpilih jadi presiden, baru tahu oh Jokowi presiden menang ini. Loh menang mana 2 periode? Baru tahu Allah itu. Kata Qadariyah. Jadi kalau kata Mu'tazilah, jadinya Pak Jokowi presiden usahanya sendiri, bukan karena takdir Allah. Hanya Allah tahu, hanya Allah tahu. Tahun sekian nanti presiden Indonesia Jokowi. Nah ini Said Akhil di Lampung kalah, tahu. Tapi kalahnya itu bukan karena takdir, bukan. Ya karena uangnya kurang, karena jadi tapi Allah tahu. Walakinnallah. Kalau yang Ma'bad al-Juhani wal amru unuf. Allah pun baru tahu setelah terjadi. Loh. Jadi taunya cuma apa? An-nidhamul am. Taunya cuma itu Allah itu. Api atau kertas mendekati api ya kebakar. Tapi Allah nggak tahu kalau hari ini ada kebakaran, nggak tahu. Taunya setelah kebakaran, taunya. Hanya apa namanya undang-undang umum lah, undang-undang umum saja. Api, kertas, kayu kering dekati api ya kebakar. Orang nggak makan, nggak punya mati. Umum saya umum. Tapi hari ini si Ahmad mati karena kehausan. Allah tahunya setelah terjadi. Itu namanya Al-Qadariyatul Ula. Dah. Setelah itu kemudian lahir mazhab Syiah. Syiah tadinya sekedar partai politik, atau Syiah tadi terminologi kelompok yang ikut Sayyidina Ali itu aja. Karena ada orang kan senangnya dengan saya, ada orang dekatnya dengan Khusrozin, ada orang dekatnya dengan siapa gitu kan. Hanya kedekatan, sama-sama NU dari kedekatan. Nah ada yang Syiatu Ali, kelompok Sayyidina Ali, antara lain Bilal, Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Yaman, Miqdad al-Aswad. Itu orang fanatik Sayyidina Ali itu. Tapi bukan berarti meremehkan sahabat Abu Bakar, Umar, itu enggak. Hanya kelompoknya Sayyidina Ali lah. Nah, tapi setelah terbunuhnya Sayyidina Husain tahun 61 ya. Di Karbala, Syiah menjadi gerakan partai politik. Terus gerakan politik, ringkas saja. Kalau mau rinci 2 tahun nih, 4 semester dikira gampang apa? Nah, setelah Mutawakkil berkuasa, Mu'tazilah diusir dari pusat-pusat ilmu, dari ibu kota Baghdad, dari pusat-pusat ilmiah lah, diusir, dipecatin lah oleh Mutawakkil, ganti ahli sunnah. Maka Mu'tazilah eksodus ke Dailam itu Iran lah. Di sana ada gubernur namanya Ibnu Ibad. Sini. Mu'tazilah kamu dipecatin ya di sana di pusat ahli sunnah. Sini pindah sini. Masuklah Mu'tazilah orang pinter-pinter itu ke Syiah. Tapi Syiah tidak berubah cara akidah, tetap Syiah, hanya intelektualitasnya terpengaruh Mu'tazilah. Luar biasa. Sekarang Iran orang pinter-pinter, bisa meluncurkan rudal kayak Israel tepat sasaran. Dulu Saddam Hussein sering meluncurkan rudal, tapi nggak pernah tepat. Saddam Hussein, ini Iran mana yang dituju? Markas senjata tepat, markasnya Mossad tepat, gudangnya makan logistik tepat, bendungan air pas. Gak pernah meleset. Ini luar biasa Iran itu. Saya bukan Syiah ya, tapi saya tahu sejarah Syiah. Orang Jawa Timur ada, ini Said Akhil ini apal sekali kalau cerita Syiah. Berarti Syiah, itu pelajaran saya, pelajaran itu mata kuliahnya niku antara lain. Makanya coba di sini juga Al-Firaqul Islamiyah diajarkan. Al-Firaqul Islamiyah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahamiyah disampaikan Al-Firaqul Islamiyah supaya cair otaknya. Tahu perbandingan mazhab ilmu kalam. Walhasil Syiah menjadi intelek setelah abad keempat. Masuk abad keempat Hijriah, baru Syiah itu intelek sampai sekarang. Orang Syiah itu akidahnya tetap Syiah, al-wisoyah,
al-a'immah, ismatul a'immah, ar-raja'ah, al-bada, dan seterusnya. Prinsip Syiah itu, tapi otaknya cair, intelek. Dimulai dari eksodusnya Mu'tazilah, dari pusat-pusat ahli sunnah pindah semua ke Syiah. Ada lagi, ma hukmu murtakibil kabirah. Mulai pertanyaan mulai muncul. Perang Jamal antara Aisyah dan Sayyidina Ali, Tolha, Zubair gugur di situ, gugur di syahid, gugur di perang Jamal. Sahabat Tolha, sahabat Zubair, minal basyarin bil jannah al-asyarah, sahabat 10 yang pastinya masuk surga. Tolha, Zubair wafatnya di perang saudara, gugurnya di perang saudara melawan Sayyidina Ali. Maka lahirlah pertanyaan besar, big question, ma hukmu murtakibil kabirah. Apa hukumnya orang yang melakukan dosa besar? Membunuh sama Islam kan dosa besar. Khawarij mengatakan kafir, khalid finnar. Orang dosa besar sekali kafir, keluar dari Islam, khalid finnar. Itu Khawarij. Ada lagi yang Mu'tazilah agak banci di sini. Salah satunya ada yang salah, tapi siapa? Nah itu kita mau kuatnya. Jadi perang Jamal itu salah satunya pasti ada yang salah dan pasti ada yang benar. Satu yang benar, satu yang salah. Siapa itu yang benar yang salah? Enggak jawab Mu'tazilah. Asy'ari jawab, wa ma jarau bainas syihabi naskutu. Apa yang terjadi antara sahabat kita diam. Wah banci itu. Mada banci itu penakut. Masa mengajak saja enggak berani. Walhasil dari mahuk murtakibil kabirah lahirlah beberapa madhab. Mu'tazilah perilaku manusia dari manusia. Ada Murji'ah. Murji'ah mengatakan orang asal beriman la dharara ma'asiyah, la yadurul ma'asiyah. Orang asal beriman maksiat sabendino la yang kusul iman, imannya enggak berkurang. Asal orang itu masih kafir walaupun kelakuannya baik enggak ada manfaatnya. Kalau kita di sunnah tidak, al iman yazidu wa yanqus. Kalau Murji'ah enggak, asal waktu beriman maksiat saben hari tidak mengurangi imannya. Itulah perdebatan antara waktu itu. Maka lahir beberapa mazhab. Yang terakhir yang eksis sampai sekarang dua, Syiah dan ahli sunnah, terutama al-Asy'ariyah. Al-Azhar pun sampai sekarang masih mempertahankan Asy'ariyah. Mana Maroko apa namanya? Qazwin apa namanya? Korowin Zaitun masih mempertahankan Asy'ariyah, kecuali Saudi yang enggak menggunakan Asy'ariyah. Semua di Syria, di Irak masih Asy'ariyah. Selain Syiah ya, kalau enggak Syiah ya Asy'ariyah. Imam Asy'ari menggunakan cara berpikir yang burhani untuk memahami Quran. Imam Asy'ari 40 tahun menjadi Mu'tazilah. Lama-lama dilihat Mu'tazilah liberal nih. Walaupun tadi kata Pak Yunus enggak ada liberal. Ini lama-lama kok liberal. Awalnya sederhana, Wasil bin Attas sederhana, Amr bin Ubaid sederhana, sampai kepada An-Nadzam, Abu Hudzal Alaf. Mereka sudah ya liberal lah, menundukkan nas harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, buang. Hadis yang nggak masuk akal nggak diterima. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dari kejahatan yang tidak, namanya manafi, yang tidak dilakukan oleh Allah. Itu Mu'tazilah bacanya min syarrin ma khalaq. Walhasil maca Quran sesuai dengan akalnya mereka. Maka Imam Asy'ari rupanya gerah ya, padahal beliau tuh mertua tirinya, ayah tirinya adalah tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai bin Abu Hashim Al-Jubai, murid daripada Ibn Nadzam, bukan, Abu Al-Alaf. Al-Alaf murid dari Ibn Nadzam, An-Nadzam murid dari Amr bin Ubaid, murid dari Wasil bin Atha, Wasil bin Atha murid Muhammad bin Hanafiyah. Walhasil Imam Asy'ari gerah di Mu'tazilah. Wah, ini lama-lama jadi liberal Islam ini. Orang bisa meremehkan Quran, mengkultuskan akal. Keluar Mu'tazilah. Pidato di Masjid Basrah, saya mimpi sampai 3 kali jumpa Rasulullah agar saya keluar dari madhab saya dan memberikan madhab sendiri. Oh, jadi kita ini mengikuti madhabnya orang mimpi. Ya nggak apa-apa. Orang mimpi, kita ini madhabnya orang mimpi nih. Padahal nyatanya bukan mimpi, bukan. Ya memang Imam Asy'ari sudah gerah, udah nggak cocok Mu'tazilah. Kenapa? Orang awam nggak dipikirkan oleh Mu'tazilah. Itu orang intelek itu. Apa tukang tempe, tukang beca mau berpikir semuanya?
kan menjadi orang yang rasionalis semua, nggak mungkin. Maka Imam Asy'ari menjaga imannya orang awam. Lahirlah metode teori sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20 jadi 40, yang jaiz 1. Itu kan menjaga orang awam. Kita ini awam, kita juga awam, tukang beca aja. Kita ini awam, kita ini. Tanpa mazhab Asy'ari kita nggak tahu sifat Allah. Kalau yang elit Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd mau sifat 30 mau enggak, terserah. Udah elit itu sih. Kita ini kalau nggak dikasih tahu Allah punya sifatnya wajib 20, yang mustahil 20, ayo tahu nggak kita? Enggak. Bahkan Imam Asy'ari yang luar biasa mengatakan sifat nomor 1 sifat wujud. Masya Allah. Di Quran tidak ada innallaha wujud, gak ada. Sami'un basir wonten, alim wonten, bikulli syai'in alim, qadir kata. Tapi innallaha wujud, gak ada itu. Imam Asy'ari berani mengatakan sifat Allah pertama justru sifat wujud. Karena menurut beliau kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada, Ahmad ada di masjid misalkan, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad tidak ada di masjid, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Insya Allah bisa dibahas ini ya, bisa ya? Diajarkan itu bisa. Sudah. 3 pronoun, 3 domir. Ana, anta, huwa. Saya Said, saya Yunus, saya Ahmad, saya Abu Bakar, saya Zainab. Silakan dipakai. Jadi nanti mati semua. Mati semua. Anak, aku mati semua. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Artinya la ana illa ana. Tidak aku, Ahmad, Abu Bakar, Hasan, Batika, B. Tinggal anallah yang ada. Begitu pula anta, silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Sukardi, engkau Toto, engkau Effendi, engkau Tuti, Dian, silakan dipakai. Tapi mati semua nanti. Tinggal anta satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Artinya la anta illa anta. Yang ketiga huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Tuti, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Artinya la huwa illa huwa. Maka yang sebenar-benarnya ana, sebenar-benarnya anta, sebenar-benarnya huwa Allah. Kita ini pinjam. Kita ini pinjam. Alah, saya udah 73 tahun Mas Yunus. Sudah 73 tahun, yuk cucu udah 10, istri satu. Kalau Gus Razin masih muda, masih lucu lah, masih udah gak lucu, sudah gak lucu. Masih punya potensi. Kita dipinjam. Hanya Allah yang no begin, no ending, no beginning, no ending, la bidaya wala nihaya. Hanya Allah yang no first, no last, la awal wala akhir. Hanya Allah. Kita di semua ada awal ada akhir. Walhasil itulah mengapa Imam Asy'ari menetapkan sifat nomor 1 sifat wujud, padahal di Qur'annya tidak ada. Coba kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak ngerti tuh sifat Allah wujud. Kalau yang pinter silahkan, yang intelek. Ini kita orang awam tuh, ya Allah, bisa kenal, bisa nyapa, bisa memanggil Allah karena kita tahu dengan sifat-sifatnya. Dan walhasil itulah lahirlah khazanah thaqafiyah Islam yang sangat-sangat luar biasa. Madrasatul fikr, lahirlah metode berfikir dimulai dari bayan Quran hadis, lahirlah metode namanya burhan. Tanpa burhan kita akan sesat. Malah ada yang ngendikan at-tamassuk bi dhahirin nas dhalal fid din, siapa? Zainuddin Al-Qarafi. Imam Zainuddin Al-Qarafi berkata, at-tamassuk bi dhahirin nas dhalalun fid din.
Barang siapa yang berpegang teguh pada letterlek, harfiah, nas, sesat. Gak akan benar. Kalau hanya berpegang teguh pada wa man lam yahkum bima anzal fa ulaikum kafirun. Barang siapa tidak mendirikan negara Islam kafir, Pancasila kafir, 45 pemerintah ini tauhid, harus kita serangi, jahiliyah. Nah itu karena tamasuk bidzahirin nas, sama sekali nggak pakai burhan. Nah gitu aja kesimpulannya ya. Bayan tidak mungkin dipahami tanpa burhan. Bayan dan burhan masih belum cukup. Kita punya perangkat yang luar biasa, namanya irfan. Apa itu irfan? Itu adalah tajribah ruhaniyah. Dan ruhaniyah itu apa? Eksperimen spiritual, pengalaman spiritual. Jadi kalau kita bedah manusia pun, al-quwwatun nathiqah, kecerdasan ada di otak melahirkan bayan akli tadi, kecerdasan akal. Al-quwwatul mutakhayyilah, the power of intelligence, melahirkan himmah dan azimah. Kalau kita punya kekuatan jiwa, punya himmah, punya ambisi lah, punya ambisi, ingin menang, ingin kaya, ingin pintar, semua dari al-quwwah al-mutakhayyilah, the power of idea. Tapi dua ini lah psikologi barat, Abraham Maslow contohnya, hanya berbicara sampai di situ. Psikologi Islam lanjut sampai ke bicara nafkhah rabbaniyah, divine gas, tiupan dari Allah, wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Dalam diri manusia di samping ada kuwatun nathiqah, ada kuwatun mutakhayyilah, ada lagi al-qalb, hati, yaitu nafkhah rabbaniyah. Komputer atau AI atau apa lagi, perangkat IT ini bicara akal bisa, bicara khayal bisa. Malah di Cina apa? Ada membangun jalan tol pakai robot tanpa orang, di Cina ini sudah bisa. Atau mau belajar sholat pakai internet bisa. Tapi yang tidak bisa belajar khusyuknya sholat, nggak bisa pakai internet tuh, nggak bisa itu. Ayo supaya khusyuk sholatnya piye caranya? Internet nggak bisa itu. Apalagi sampai bicara ma'rifat, wah nggak bisa itu, internet nggak ada itu internet. Mentok pada kecerdasan akal dan kecerdasan an-nafs, takhayyalah. Disinilah pentingnya irfan. Tanpa irfan hanya burhan dan hanya bayan dan burhan saja sesat, masih sesat atau kering, jumud masih. Betapa luasnya kalau kita masuk ke dalam wilayah mantiqatul irfan, luar biasa. Hati pertama ada bagian namanya paling pendek, paling dekat namanya basirah, the eye of heart, mata batin. Gunanya apa? Supaya membedakan mana baik, mana salah, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Gimana? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa wa hadainahu najdain, najdul haq wa najdul batil. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu adanya di the eye of heart, al-basirah. Kalau mata ini basar, kalau mata hati basirah. Kalau sudah basirah aktif, ini salah, ini buruk. Jujur itu baik, korupsi itu salah. Kemudian estafet pada yang kedua, namanya dhamir, conscience. Dhamir ini apa fungsinya? Akan mengeluarkan salah satu dua hal. Kalau nggak perintah melarang. Kamu sudah tahu jujur itu baik, jujurlah kamu. If'al, do it. Kamu sudah tahu korupsi itu salah, manipulasi itu salah, bakar anggaran itu salah. La taf'al, don't do that. Itu suara domir namanya, suara domir. Makanya istafti qalbak, al birru mat'al qalbuk wal ithma ma haka fi nafsik. Silakan tanya pada hatimu. Kalau kamu lakukan dengan tenang, seperti benar. Misalkan bagi-bagi sembako, masuk TV senang itu, masuk berita senang. Tapi kalau wal ithma ma haka fi nafsik wa taraddada bis sadr. Tapi kalau yang kamu lakukan itu deg-degan, maju mundur, jangan tahu istri jangan sampai tahu. Itu ism itu, dosa itu pasti. Apalagi masuk medsos, apalagi ketahuan tetangga jangan sampai, ketahuan anak jangan sampai. Wal ithma haka fi nafsi. Itu artinya ada basir, ada domir. Domir ada 3 grade. Pertama domir istima'i,
Domir masih sebatas lingkungan. Kalau lagi di kajen, koyo sholat Jumat jam 10 berangkat, di depan sendiri stop awal. Kalau udah ke Jakarta, wallahu alam. itu domir istimewa. Yang nggak punya domir gimana? Masih di kajen udah kurang ajar, nggak punya domir itu namanya. Kalau ini masih punya, kalau di kajen, koyo udah ke Bangkok atau ke Monte Carlo atau ke Monaco, wallahu alam gitulah kira-kira. Nah, itu kalau di Pati khusyuk, kalau di luar Pati nggak tahu ngapain. Orang masih punya domir, tapi domir ijtimai. Yang kedua, domir qanuni, legal formal. Ada SK ngajar, nggak ada SK enggak. Ada amplop ceramah, nggak ada amplop enggak. Ngapain? Ada amplop ceramah. Ada SK gaji, honor, salari, saya ngajar, nggak ada enggak. Masih baik daripada amplop diterima, ceramah enggak. Ini biasanya yang dawir-dawir itu biasa gitu ya. Amplop terus saya ceramah sih enggak. Yang dawir-dawir itulah. Salari diterima, ngajar tidak atau malas ngajarnya. Jadi orang yang kalau saya ada SK, ada gaji jelas, saya ngajar. Itu baik, itu baik. Tapi itu namanya domir qanuni, legal, domir legal. Yang ketiga, yang paling baik, domir dini. Saya melakukan ini karena panggilan agama, bukan karena lingkungan, bukan ada legal formal. Saya lakukan ini, saya ngajar, terpanggil. Memang saya harus ngajar, menyampaikan ilmu. Ada gaji atau nggak ada gaji, ada apa? Ada SK atau nggak ada SK. Memang kewajiban saya. Itu namanya domir dini. Setelah domir aktif, akan estafet pada hakim yang punya vonis, akan memutuskan, menjalurkan vonis, kamu salah atau kamu benar. Namanya Fuad, Deper of Heart. Fuad ini tidak bisa bohong, bukan nggak mau bohong. Bohong itu nggak bisa, disuruh bohong itu nggak bisa. Makadzabal fuadu ma ra'a. Yang bisa bohong cangkem. Demi Allah saya nggak korupsi. Ya korupsi. Demi Allah saya nggak tahu apa-apa. Tahu. Sumpah saya nggak terlibat. Sumpah saya dapatnya sedikit, banyak. Siapa yang anu ini? Saya. Diluatir saya. Itu suara Fuad. Makadzabal fuadu ma ra'a. Nanti di akhirat yang akan mengadili kita semua itu bukan satu bisa malaikat dulu. Ayo mahkamah gitu satu, ayo hakimnya duduk malaikat. Enggak. Berapa juta tahun nanti masing-masing sudah tahu. Kita ini min ashabil yamin atau min ashabil shimal, nanti tahu. Kita tahu semuanya. Dari Fuad kita sendiri tahunya. Kalau sudah Fuad aktif, masih ada dua lagi, tapi nanti kalau ketemu lagi sinilah. Asror dan lataif, itu bagian dari hati. Dah, sekarang Gus Dur ketika Muktamar Krapyak mengatakan kalau NU ingin maju, tasawufnya harus tasawuf Ibnu Arabi. Yang namanya Ghazali itu Imam Ghazali yang versi anu ya, kan banyak sekali versinya. Ghazali itu banyak sekali versinya. Imam Ghazali itu pokoknya semakin tinggi orang itu iman atau amalnya, semakin harus merasa anal abdul faqir dzalilul haqir. Saya ini hamba yang jelek, yang rendah, yang hina. Tasawufnya Imam Ghazali itu. Dari satu versi ini, ada versi Mishkatul Anwar yang beda, versi Al-Madnun ghairi ahli yang beda. Nah, walhasil yang kita kenal di sini tafsir Imam Ghazali itu, kita semakin tinggi makomnya, semakin merasa ana abdul faqirul dzalilul haqir. Barang siapa yang mengatakan dirinya hebat, aku langsung X merah, minal maghrurin. Saya hafal Quran, saya hebat. Oh, X itu merah udah. Saya santrinya banyak, paling banyak saya santrinya di Pati ini. Wah, langsung X itu. Saya kalau ceramah didengarkan orang, semua orang dengar ceramah saya, hebat saya ini. X. Saya baca Qurannya enak. X. Adaul amal ajlin nas syirk wa tarkuhu li ajlin nas riya. Salat Jumat di depan sendiri supaya dipuji orang, musyrik. Salat Jumat di belakang sendiri supaya tidak dipuji orang, riya. Baca Quran banter supaya dipuji orang, suaranya enak, tajwidnya benar, suaranya enak, ingin dipuji orang, ingin dapat juara, musyrik. Baca Quran pelan-pelan supaya tidak dipuji orang, riya.
Sedekah 100 juta ingin terkenal, musyrik. Sedekahnya 1 juta saja lah, takut terkenal saya, riya. Itu tasawuf yang dini, tasawuf dini. Maka datanglah puncaknya tasawuf falsafi adalah Imam atau Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Saya dengar Pak Yunus Ibnu Arabi ya, bersama dengan saya. Ringkas begini. Mohon maaf kalau tadi diterangkan, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Ringkasnya begini. Ketika saya mengatakan zaman menggunakan waktu itu di sana nggak ada, hanya saya menjalankan pasti pakai waktu dong. Allah sana nggak ada waktu ya. Dulu saya mengatakan dulu, sana nggak ada. Dulu Allah itu sendiri. Al-Dzatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisa bil Idhafat. The absolute one existence without relation. Sendiri Dzatul Mutlaqah. Ya. Jadi apa? Tanpa ada relasi, orang hubungan dengan siapa-siapa. Maka Allah kemudian saya kemudian, sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Jadi aku sopo toh? Saya itu siapa? Nah itu. Maka begitu Allah ingin mengenal dirinya, ada dua, yang mengenal dan yang dikenal, yang melihat dan yang dilihat. Langsung proses al-faidul aqdas, the most holy emanation. Apa? Faidu apa? Faidu apa bahasa Indonesianya? Iluminasi. Bukan bahasa bukan. Luberan, apa beleberannya apa? Bahasa Jawa. Ya itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Pati. Luberan. Zatnya Allah meluber. Faid, emanation dia, the most holy, sangat suci, emanation. Maka wujudlah Asma'uhul Husna. Apa tidak anak-anak, apa enggak adik-adik? Yang siswa ini ya. Apal enggak Asma'ul Husna? Enggak apal? Ya malas saya nerangkan gini, malas enggak apal. Ar-Rahmanul Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Al-Jabbarul Takabbir Al-Khaliqul. Dah. Lahirlah asma'nya dari emanasi ya, dari zat ke asma. Baru setelah asma'nya muncul, Allah tahu loh, aku Khaliq, aku Alim, aku Qadir, aku Razik. Paham ya? Kalau tadi cuma zat, kalau tadi satu tuh Al-Hadratul Ahadiyah, Allahnya zat yang gak punya relasi siapa-siapa. Ketika Allah ingin tahu, dikenal dirinya, langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Lahir langsung husna. Oh, tiba-tiba aku Rahman, tiba-tiba aku Rahim, Khaliq, Razik, dan seterusnya. Setelah ada asma husna, maka asma husna yang pasti punya relasi. Tidak sekali-kali Khaliq, ya pasti ada makhluk. Ya paham nggak? Yang ada dia paham nggak? Tidak sekali-kali namanya alim, ya pasti ada maklum. Saya ini qadir, pasti ada makdur. Saya ini rozik, yang berizki pasti ada marzuk. Pasal ada objeknya pasti. Itu relasinya, ya, nisbatnya, alakohnya. Maka yang punya alakoh dengan kita ini asma'nya, bukan zatnya. Yang kita berdoa itu minta rezeki, minta pangkat, itu relasi, hubungan dengan asma'nya itu, bukan dengan zatnya, bukan. Paham tidak? Kalau kamu adik-adik lagi doa, minta pinter, minta sukses, minta lulus, itu hubungannya dengan Asma'uhul Husna, bukan zatnya. Zat gak punya hubungan apa-apa, tanpa hubungan. Al-Mujarradah Al-Nisul Idhafat. Lah, asma'nya ini namanya Al-Hadratul Wahidiyah, Unity multiplicity, namanya Asma'ul Husna ini. Setelah Asma'ul Husna terjadi yang kedua, Al-Faidul Muqaddas, the holy emanation. Emanasi bluber yang suci gitu aja, bukan sangat suci, yang suci. Maka lahirlah apa? Luberan semua itu apa? Tadi itu objeknya tadi dulu. Al-a'yanus tsabitah. Apa? Ada apa? Entiti laten, entitas laten. Bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa apa?
Ain itu ain jelengger. Kahanan itu masih laten, belum kelihatan, masih laten. Kahanan. Jadi alam semesta itu atau manusia terutama lah, sudah ada ketika itu, universal. Kahanan yang laten itu ma bainal wujud wal adam. Dikatakan tidak ada, sudah ada, dikatakan ada, belum ada. Namanya laten namanya. Awas bahaya komunis, bahaya laten komunis. Komunis udah gak ada, ya bahayanya komunis yang masih ada kan gitu, artinya laten itu. Al-ain sabitah, kata bahasa mubaleg yang dari LDNU namanya alam arwah. Ketika itulah Allah bertanya, alastu birabbikum. Semua jawab, Islam, Yahudi, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, Kotoloco, Dharma Gandot, satu Dharma Sambelun, Subut, Pangestu, Penjawitan, Karuhunan, Kapitayan, Kaharingan, semua jawab bala syahidna. Semua jawab gitu. Lintas agama ini, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ala, bala syahidna. Semua jawab, yang Yahudi, yang Kristen, yang Islam, yang Katolik, yang walhasil, yang ahli sunnah, yang Syiah, menjawab itu semuanya. Yang liberal, yang tekstual, ya, yang NU garis lurus, NU garis bengkok, saya jawab bala syahid. Nah, setelah al-thabitah, entes laten, terjadi tajalli ghaibi. Tajalli ghaibi apa? Divine manifestation, unseen word, in the unseen word. Jadi tajalli ghaibi, tajalli belum kelihatan. Jadilah Nur Muhammad, apa? Hakikat Muhammadiyah, the esensi Muhammad. Hakikat Muhammadiyah. Nur Muhammad ini merupakan kalimatukun. The logos, Nur Muhammad itu kalimat kun. Jadi Allah menciptakan alam ini melalui Nur Muhammad. Dan Muhammad itu artinya apa? Kholik bukan, makhluk bukan. Nur Muhammad itu kholik, Tuhan bukan, makhluk bukan. Apa itu? Al-wujudul haq al-makhluqu bih. Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Paham tidak anak-anak, adik-adik? Jadi Muhammad itu al-wujudul haq, wujud yang hak, alladzi khalaqallahu khalqa, yang dengan wujud itu Allah menciptakan alam ini. Maka Nur Muhammad al-wujudul makhluqu bih, al-wujudul haq al-makhluqu bih. Paham tidak? Melalui Nur Muhammad itulah terjadi proses tajalliyat, manifestasi. Ini tajalli syuhudi, ini tajalliyat, divine manifestation, sinwood. Kita bisa lihat. Jadi kita melihat alam semesta ini namanya tajalli syuhudi. Semua yang ada ini merupakan manifestasi Allah melalui asma'nya. Maka asma'nya Allah supaya tidak vakum harus ada relasi, harus tajallinya. Orang namanya orang cantik bukan hanya yang apa namanya kutilang, kuning, tinggi, langsing, bukan. Yang ireng, pendek, gembrot juga sempurna. Ciptanya Allah, tajallinya Allah. Yang namanya orang sempurna bukan hanya Abu Bakar, Abu Jahal pun sempurna. Tajallinya asma Allah, Ad-Dal. Yang namanya sempurna bukan hanya orang kaya, lihat orang miskin yang hina juga. Tajallinya Allah, Al-Mudhil, Al-Khafid. Paham tidak? Yang namanya hebat bukan hanya Gus Dur, bukannya Mbah Sahal, itu tajallinya Al-Latif, Al-Karim. Siapa? Apa ya? Pak Harto, Jokowi itu semua tajallinya Allah itu. Coba kalau nggak ada Lenin, Stalin, Brezhnev, siapa lagi? Hitler, Vietnam siapa? Pol Pot. Itu tajallinya Allah, tajalli takaburnya Allah, mutakabbirnya Allah, jabarnya Allah, qoharnya Allah. Begitu pula Mbah Sahal, Gus Dur, tajalli latifnya Allah, karimnya Allah. Paham boten? Arwana burung merak tajalli
indahnya Allah, cacing, kecoak, tajalli. Khafidnya Allah, mudhilnya Allah. Paham? Jadi semua harus ada. Musa tidak akan sempurna kalau nggak ada Fir'aun. Ibrahim tidak sempurna kalau nggak ada Namrud. Nabi Muhammad nggak akan kelihatan sempurna kalau nggak ada Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah. Nggak usah alam deh. Dalam diri kita saja, diri kita ini, bar sholat subuh, sabar, eling, bar sholat subuh, eling, sabar, nerimo. Jam 10 tukaran, misu-misu, sombong. Ah itu. Berarti lagi pagi tadi tajalli latifnya Allah. Bosan jam 10 tajalli kibrianya Allah, mutakabirnya Allah, jabarnya Allah. Itu hanya tajalli loh, manifestasi, penampilan. Hakikatnya karomnya Allah seperti apa, hakikatnya jabarnya Allah seperti apa. La bidayah wala nihayah. No begin, no end, no end. Gak ada awal, gak ada akhir. Jabarnya Allah, karomnya Allah, latifnya Allah, rahmatnya Allah, mutakabirnya Allah, aziznya Allah. La awal wala akhir. Lah kita manifestasi. Jadi kalau istri lagi galak, oh ini lagi tajalli koharnya Allah itu loh. Kalau punya istri galak, lagi sewet, oh ini tajalli takaburnya Allah. Kalau lagi mesra, oh tajalli latifnya Allah. Itu gitu aja gitu. Galak terus. Galak. Enggak mungkin. Galak terus enggak mungkin. Ada mesranya lah. Walhasil semua tajalli Allah. Dalam diri kita, apa tadi saya katakan, dalam diri kita tuh kadang sabar, kadang rimo, gebetan, kadang jengkel, marah-marah, kadang loman, kadang pelit. Diri kita dulu semua adalah tajalli min tajalliyati asma'illah. Paham boten? Kesimpulannya ini, wujud hanya satu, wujudnya Allah. Yang banyak ini tajalliyat, penampilan, manifestasi dari wujud yang mutlak itu. Wujud hanya satu. Yang banyak ini maujudat, yang diwujudkan. Wujud hanya satu, yang banyak ini apa? Maujudat, yang diwujudkan. Angka hanya satu. Kalau ada 2, 3, 4, 10, 20 yang dihitung. Ma'dud. Adad cuma satu. Kalau ma'dudnya banyak, tapi satu. Adadnya satu. Walhasil, kesimpulannya. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Di dunia ini sudah sempurna sudah. Tidak ada yang lebih sempurna daripada yang kita lihat ini. Dah paling sempurna dah. Semua tajallinya Allah. Sudah sempurnanya begitu sempurnanya. Tidak mungkin jadi Abu Bakar semua. Tidak mungkin jadi Umar, Utsman, Ali semua. Harus ada Abu Jahal, Abu Lahab. Paham betul? Semuanya adalah min tajalliyati asma'illahil husna. Asma'illah faid dari Zatullahil mujarradah aisyul idhafah. Tadi dari singgung belum? Disamain jurusan sama tulisannya Tanah Ibnu Arabi. Itulah, maka kalau kita ikut tasawuf Ibnu Arabi seperti ini, kita di dalam diri kita ada unsur nafkhah rabbaniyah. Maka la khaufun alaina wala alaina nahzan wala nahzan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang merasa di dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah, ngapain takut? Kenapa takut? Dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Kenapa takut? Kenapa sedih? Kenapa minder? Paham tidak? Namanya tasawuf, apa namanya? Reflektif ya. Tasawuf reflektif filosofi. Jadi kalau Imam Ghazali, kita ini hamba yang hina, dina, apa? Dalil hakiru fakir, melarat. Tapi Ibnu Arabi enggak sadar dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Kenapa kita sedih? Kenapa kita takut? Kenapa kita minder? Berani. Dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Paham boten? Itu jadi kata Gus Dur, kalau Ibnu maju, tasawuf ganti tasawuf Ibnu Arabi. Segera itu, inilah salah satu metode namanya irfan. Bayan saja jumud, bahkan radikal, bisa-bisa jadi teroris. Burhan saja liberal, bisa-bisa ateis. Bayan burhan harus jadi satu. Tapi jangan lupa, bayan nomor satu, burhan fi khidmatil bayan. Bayan dan burhan saja masih belum, harus diperkuat dengan irfan. Waliya'lamal ladzina utul ilma anul haqqu min rabbika fayu'minu bih
berilmu, beriman, fatukhbitalahu qulubuhum, kemudian hatinya khusyuk, hatinya bersih, hatinya padam, bersih, ikhbatul. Saya kira itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, yafta'ali qulubikum jami'an, yassir umurakum insyaallah. Ayyuhat talabah ma'had ali, Allah taqulubakum yassir umurakum, afikum ma fi salah wal khair wan najah wal fawz wal barakah fid dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.